Halo teman-teman, saat kalian memakan es krim, pernah terpikir tidak bagaimana caranya itu es krim bisa ada di tangan kamu dan kamu makan? Yup, kamu harus pergi ke supermarket untuk membelinya dulu bukan? Atau ke warung. Lalu kamu pernah berpikir tidak bagaimana caranya es krim tersebut bisa ada di supermarket? Pastinya supermarket memesannya ke produsen es krim. Teman-teman, proses menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen adalah proses yang kita kenal dengan nama distribusi. Tujuan distribusi adalah membeli barang dari produsen untuk kemudian menjualnya kepada konsumen dan menciptakan pemerataan penyebaran hasil produksi. Distribusi merupakan hal penting dari ketersediaan barang di berbagai daerah. Jika barang tidak tersedia di suatu daerah, maka harga barang tersebut pastinya akan menjadi naik. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan nama distributor. Faktor yang mendorong distribusi antar daerah adalah 1. Banyak atau sedikitnya jumlah barang di suatu daerah. Kalau suatu daerah memiliki sedikit barang, maka alur distribusinya akan cepat ke daerah tersebut karena masyarakat di daerah tersebut membutuhkan barang yang dimaksud. Kedua, ada atau tidaknya alat transportasi yang memadai. Jika suatu daerah mudah dijangkau, baik menggunakan transportasi darat, laut, ataupun udara, maka proses distribusi ke daerah tersebut pun dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga, infrastruktur distribusi memadai. Jika suatu daerah memiliki jalan raya yang memadai dan layak digunakan, maka proses distribusi dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat, biaya pengangkutan murah. Jika ongkos kirim dari suatu daerah ke daerah lain terhitung murah, maka proses distribusi ke daerah tersebut akan berjalan dengan lancar. Faktor yang menghambat terjadinya distribusi antar daerah adalah: pertama, jumlah barang yang tidak mencukupi. Jika barang tidak ada, maka tidak akan ada proses distribusi teman-teman. Kedua, faktor cuaca yang tidak mendukung. Jika keadaan cuaca tidak baik, maka proses pendistribusian baik melalui jalur darat, air, ataupun udara akan terhambat. Sebut saja jika terjadi gelombang air yang tinggi di laut, maka proses distribusi menggunakan jalur laut akan terhambat. Jika terjadi hujan deras sehingga mengakibatkan banjir ataupun tanah longsor, maka proses distribusi pun akan terhambat. Yang ketiga, kurangnya armada pengangkut. Jika alat transportasi untuk mencapai suatu daerah jumlahnya sedikit, maka proses distribusi pun akan terhambat karena tidak ada kendaraan untuk mengangkut produk ke suatu daerah. 4. Biaya pengangkutan tinggi. Dalam hal ini, jika biaya pengangkutan barang ke suatu daerah terhitung mahal, maka proses distribusi dapat terhambat teman-teman. Hal ini dikarenakan biaya distribusi yang tinggi akan membebani biaya penjualan produk tersebut, sehingga harga jualnya menjadi ikut tinggi juga. Yang kelima, kurang baiknya kualitas infrastruktur distribusi. Misalnya, untuk mencapai suatu daerah harus melalui jalanan yang berbatu dan terjal. Maka, proses distribusi ke daerah tersebut akan terhambat, dikarenakan sulitnya mengakses daerah tersebut. Distribusi bukan saja terjadi antar daerah teman-teman, tetapi juga antar negara dan sudah terjadi sejak zaman dulu. Sebut saja jalur sutra, yang merupakan jalur perdagangan berbagai barang, terutama kain sutra dari Tiongkok ke Eropa. Supaya terjadi perdagangan internasional, distribusi dilakukan menggunakan transportasi. Dua alat transportasi penting dari distribusi internasional adalah: 1. Kapal laut. Sekitar 90% perdagangan dunia dilakukan menggunakan kapal laut. Dan yang kedua, pesawat terbang. Pengiriman barang menggunakan pesawat terbang akan jauh lebih cepat dibandingkan mengirimkan barang menggunakan kapal laut. Tetapi jumlah barang yang diangkutnya lebih sedikit daripada kapal laut. Kegiatan distribusi bertugas untuk menyampaikan barang atau jasa kepada konsumen yang membutuhkan. Kegiatan distribusi akan menghubungkan daerah pemasok dengan daerah konsumen, sehingga terjadilah ketergantungan antar ruang berkaitan dengan proses distribusi. Melihat pentingnya peranan distribusi bagi pemenuhan kebutuhan suatu daerah, maka pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk membangun berbagai sarana dan jalur transportasi di wilayah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia. Setidaknya ada pembangunan jalan tol sepanjang 947 km,
134 unit jembatan gantung, 10 bandar udara baru, 19 pelabuhan baru, dan juga penambahan 10 pelabuhan penyeberangan yang berhasil dibangun dalam 4 tahun kepemimpinan Jokowi JK. Sebagai warga negara yang baik, hendaknya kita menjaga berbagai sarana transportasi yang ada sehingga dapat digunakan dengan baik sesuai dengan fungsinya dan bukan merusaknya, teman-teman.